Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah kabar gembira buat teman-teman guru honorer yang masih bertanya-tanya tentang passing grade P3K tahun 2021. Nah, di video kali ini teman-teman kembali lagi admin mencoba berbagi informasi penting tentang seputar passing grade tahun 2021 yang mana melalui hasil live Zoom kemarin antara BKN dengan GTK Kemendikbud itu ada dibahas di dalamnya tentang perubahan passing grade untuk tahun 2021. Nah, di sini kita kembali berdasarkan di salah satu dasar hukum kita, yaitu Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 pasal 27 paragraf 5. Di sini jelas dikatakan bahwa nilai ambang batas pada seleksi P3K guru jabatan fungsional tahun 2021 itu terdiri dari 3 ambang batas, teman-teman ya. Itu terdiri dari 3 nilai ambang batas. Yang pertama itu adalah nilai ambang batas kompetensi teknis, kemudian nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan tentunya yang terakhir adalah nilai ambang batas wawancara. Dan untuk teman-teman guru honorer, ketiga nilai ambang batas ini wajib teman-teman capai agar teman-teman bisa menjadi ASN P3K di tahun 2021. Nah, sekarang kita coba lanjut ke informasi intinya. Di sini jelas teman-teman ya, ini adalah perhitungan poin yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman ikut tes P3K di tahun 2021. Di sini jelas ada tipe konten, kemudian butir soal, waktu, bobot, skor, dan nilai maksimal. Jadi untuk tipe konten itu sendiri teman-teman ada beberapa. Yang pertama itu adalah kompetensi teknis, yang mana untuk butir soalnya itu 8 sampai 100 soal. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya itu adalah 120 menit, bobotnya 60%. Ya, skor soal itu apabila benar maka mendapatkan 5 poin, kemudian apabila salah itu mendapatkan 0 poin, tidak mendapatkan nilai ya. Dan nilai maksimal itu adalah 500 poin. Sedangkan untuk kompetensi tipe konten manajerial itu butir soalnya sekitar 25 nomor, waktunya 25 menit, kemudian skor soal untuk benar itu ada semua nilainya, yaitu 4, 3, 2, 1, dan maksimal skornya itu adalah 100. Sedangkan untuk sosiokultural itu butir soalnya teman-teman adalah 20. Waktu pengerjaan itu adalah 15 menit, dan itu adalah kumulatif dengan manajerial, yang mana skor soalnya itu apabila benar itu 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian nilai maksimalnya itu adalah 100 per 100 ya. Kemudian untuk pertanyaan wawancara itu butir soalnya 10 ya. Kemudian waktunya 10 menit, benarnya sama dengan 4, 3, 2, 1 untuk skor soalnya dengan nilai maksimal 40. Jadi jumlah sama dengan 135 dikurang 150 sama dengan 170, sama dengan 740 untuk nilai maksimalnya. Nah, di sini jelas teman-teman ya bahwa tipe konten untuk kompetensi teknis itu tentunya ada afirmasi bagi teman-teman yang memenuhi persyaratan. Yang pertama itu yang memiliki cerdik itu mendapatkan 100% atau 500 poin. Sedangkan untuk usia 35 itu mendapatkan 15%, sedangkan XTHK2 itu mendapatkan 10 poin. Nah, untuk usia 35 jelas teman-teman di situ bahwa 15% berarti bonus poinnya adalah sekitar 75. Sedangkan untuk XTHK2 itu 10% berarti 50 poin. Sedangkan disabilitas itu akan mendapatkan 10% atau bonus 50 poin. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki cerdik berarti sudah aman untuk kompetensi teknis. Tapi teman-teman guru honorer yang memiliki cerdik itu tetap wajib untuk lolos di kompetensi manajerial ataupun kompetensi pertanyaan wawancara. Nah, bagi usia 35 dan XTHK2 itu minimal mendapatkan 25% atau 75 poin ditambah 50 poin, berarti sekitar berapa itu teman-teman ya? Berarti sekitar 130 ya. 130. Jadi
Tergantung dari berapa passing grade-nya, sisa sedikit lagi yang teman-teman akan cari untuk memenuhi passing grade-nya. Sedangkan untuk 10% itu kita teman-teman akan mendapatkan bonus 50 poin. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini admin sudah menyediakan video yang menjelaskan tentang adanya aturan baru atau perubahan untuk passing grade 2021. Jadi sebaiknya teman-teman silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Oke, kita lanjut ke videonya saja. Untuk mengenai kelulusan, harusnya Bapak Ibu konsentrasi saja dengan kompetensi teknis, karena akan terlihat di situ, akan ternilai di situ berdasarkan passing grade. Ini dibuka besar untuk tahun ini, bisa dibilang bahkan sejarah perekrutan ASN, entah itu PNS ataupun P3K, ini yang mungkin terbesar di dalam beberapa tahun terakhir. Nah, untuk mengenai kelulusan, harusnya Bapak Ibu konsentrasi saja dengan kompetensi teknis, karena akan terlihat di situ, akan ternilai di situ berdasarkan passing grade. Bagaimana saya menjelaskannya? Passing grade-nya itu berdasarkan standar deviasi distribusi normal per mapel per daerah. Ini kalau seandainya Bapak Ibu dari SMK Teknik mungkin mengerti ya, perhitungan standar deviasi distribusi normal. Maksudnya tidak mungkin kami membuat passing grade yang sama untuk mapel-mapel yang berbeda di daerah yang berbeda. Jawa Timur tidak mungkin kami samakan dengan DKI atau Bandung misalnya, intinya seperti itu. Jadi berdasarkan bagaimana distribusi normal. Nah, peluang ini tentunya merupakan sebetulnya peluang besar. Seandainya tidak pun di tahun yang ini kita juga masih membuka kesempatan ujian untuk kedua dan ketiga. Seandainya tidak pun, nah udah berapa kali seandainya tidak pun, kami juga masih berusaha untuk pengadaan kembali di tahun 2022 atau 2023. Gitu. Jadi maksud kami, Bapak Ibu, yang penting mempersiapkan kompetensi teknisnya. Kalau apa yang saya lihat sih, insya Allah peluang penerimaan itu sudah cukup besar sekali.